Ada suaranya enggak? Silakan dimulai Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh pegawai di Kota Tangerang. Hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dalam doa untuk memohon berkat dari Tuhan untuk seluruh Kota Tangerang. Dan untuk mengawali doa kita, marilah kita puji Tuhan dengan lagu Semua Bunga Ikut Bernyanyi. Dan kemudian habis lagu kita lanjutkan dengan doa pembuka dari Pak Seli untuk langsung menyaut untuk doa pembukanya. Mari kita puji Tuhan.
Mari kita bersekutu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan kami sungguh bersyukur kepadamu bahwasanya pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama seluruh warga Kota Tangerang, para anak-anakmu yang mempersiapkan diri untuk mempersembahkan diri dalam pekerjaan kami, kegiatan kami hari ini. Berkatilah persekutuan kami ini, hadirlah pula dalam kegiatan kami ini ya Bapa, kiranya hanya Roh Kudus-Mu pula lah yang membimbing kami, agar semuanya terjadi hanya karena kehendak-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Mazmur. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi aku tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri,
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menangkap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum wabah corona, para murid asik bermain di lapangan sekolah. Mereka sungguh menikmati masa kanak-kanak tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas. Kami menerima kabar merebaknya wabah virus corona dan anak-anak harus rajin cuci tangan, pakai masker, dan bermain harus jaga jarak. Hari-hari berikutnya, para guru dan seluruh warga sekolah saling tidak berjabat tangan. Suatu pagi kami menerima himbauan, bahkan perintah, agar pembelajaran harus dijalankan secara daring. Hal itu semakin membuat kami yang hidup dalam dunia pendidikan sangat terpukul dan bertanya-tanya, apa maksud Tuhan dari semuanya itu? Apakah Tuhan lagi murka? Bagaimana dengan kasih dan perlindungan Tuhan? Mazmur pasal 91 ayat 1-16 adalah mazmur yang ditulis oleh Musa. Musa ini berbicara tentang perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Banyak halangan dan rintangan yang bangsa ini hadapi saat dalam padang gurun. Terlebih lagi Musa yang memimpin mereka. Orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1-2. Musa percaya dan yakin bahwa ia berada dalam perlindungan yang maha tinggi. Maha tinggi berbicara tentang Tuhan Allah yang lebih besar dari semuanya. Allah lebih besar dari tantangan atau masalah, rintangan dan pergumulan yang bangsa Israel hadapi. Dia adalah Allah yang maha tinggi, dan kuasa Allah bekerja dalam perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Kuasa Allah yang melebihi apapun juga bangsa Israel hadapi saat itu. Allah adalah gunung batu, menara perlindungan, kota benteng setiap kita, dan Allah adalah tempat perlindungan kita. Kita punya Allah yang sungguh luar biasa.
dan dapat diandalkan dalam hidup kita. Jangan mengandalkan manusia dalam menghadapi hidup ini, tetapi andalkanlah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Allah adalah andalan dalam segala situasi, bahkan dalam keadaan yang amat sulit dan penuh tantangan seperti sekarang ini. Karena Allah yang Maha Tinggi melebihi yang ada di dunia. Dialah tempat perlindungan kita, kubu pertahanan yang kuat, benteng yang perkasa. Tidak ada yang lain. Bagaimanakah kita dapat mendapatkan perlindungan dari Tuhan? Ada beberapa syarat yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. 1. Hendaklah kita melekat kepada Tuhan. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, dan aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ayat 14. Ini adalah perkataan Allah kepada Musa. Saat hati Musa melekat kepada Tuhan, maka segala perlindungan Tuhan Allah berikan kepada Musa oleh bangsa Israel. Melekat berarti kasak. Hati yang melekat adalah hati Musa yang sungguh jatuh cinta kepada Tuhan. Jiwanya melekat kepada Tuhan. Tangan kanan Tuhan menopang aku. Mazmur 63 ayat 8. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, jangan sampai hidup kita terpikat oleh hal-hal yang duniawi. Hal-hal duniawi adalah hanya sarana untuk mencapai tanah kita yang terjanji, yaitu surgawi. Maka hendaklah kita melekat erat kepada Yang Maha Tinggi, karena Tuhan senantiasa menganugerahkan berkat-Nya. Kedua, kita hendaknya mengenal nama Tuhan. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka akan kuluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ayat 14. Selain hati Musa yang melekat pada Tuhan, Musa juga mengenal nama Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Sekalipun kita sudah bernubuat mengusir setan, tapi Tuhan tidak mengenal kita jika kita tidak mengenal Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Biarlah setiap kita mengenal pribadi Tuhan, karena Tuhan jauh lebih dalam mengenal kita. Setiap kita mengenal berarti kita sungguh tahu apa yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan adalah kita hendaknya membaca firman-Nya, memahaminya, dan melakukannya, sehingga kita boleh mengenal nama Tuhan, memiliki relasi yang intim, sehingga apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, kita dapat melaksanakannya. Yang ketiga, kita hendaknya percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2.
Agar setiap kita memperoleh perlindungan dari Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya memiliki arti Batak, berharap dan mengandalkan Tuhan. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, dan aku berharap kepada firman-Mu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Percaya akan Tuhan yang senantiasa menganugerahkan yang terbaik, karena Tuhan adalah andalan kita satu-satunya. Dialah tujuan hidup dari setiap manusia. Keempat, berseru kepada Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Saat tidak ada air untuk diminum, saat tidak ada makan untuk dimakan, dan saat tidak ada jalan keluar, Musa selalu berseru kepada Tuhan. Berseru itu artinya gara, artinya memanggil dan datang. Jadi saat kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Mika 3 ayat 4. Tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawabnya. Saat hidup kita tidak benar, maka Tuhan tidak akan menjawab setiap seruan kita. Terus hidup benar di hadapan Tuhan dan jagalah hidup kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Apapun masalah kita sehari-hari, berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan perlindungan buat setiap kita yang hidup dalam roh dan kebenaran. Sedangkan dalam Injil hari ini dikisahkan dua orang buta yang mohon kesembuhan dari Yesus. Dua orang itu berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dengan kata-kata ini, kedua orang buta itu berseru kepada Yesus. Dan Yesus bertindak sesuai dengan iman mereka. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Matius 9 ayat 28. Ketika mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Langsung saja mereka meninggalkan kegelapan dan masuk ke dalam terang. Semua itu disebabkan oleh iman dan kepercayaan mereka pada Yesus yang mampu melakukan sesuatu yang jauh melampaui kemampuan manusiawi kita. Dua orang ini adalah sebuah contoh bagi kita, bukan hanya karena iman mereka, melainkan juga karena keterbukaan hati dan fleksibilitas pikiran mereka. Mereka yang terbuka akan rahmat dan kasih Tuhan. Mereka yang percaya sungguh mengandalkan bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama mencoba untuk senantiasa membuka hati kita terhadap firman dan kehendak-Nya. Karena kehendak Tuhan selalu datang kepada kita.
dalam segala situasi, dalam kejadian-kejadian yang ada. Setiap hari Dia mengetuk kita dan memberikan berkat. Berkat Tuhan selalu ada dalam diri kita. Hanya kita mampu untuk melihat berkat dan anugerah Tuhan itu apa tidak. Iman akan Tuhan, keintiman kita pada Tuhan membuat kita peka akan kehadiran dan rahmat Tuhan. Mari di masa pandemik ini, di masa yang sulit ini, mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Segala sesuatu akan terjadi dan segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan rahmat dan kehendak Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan sendiri. Karena roh dan kebenaran yang menyertai dan menuntun kita. Amin.
Terpujilah Kau Tuhanku. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal, kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami mohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personel imigrasi, dan semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus ini. Tuntunlah pula para gembala kami, agar dapat menggembalakan dan menuntun umat-Mu dengan roh kebijaksanaan untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, para pemimpin negara, para pemimpin masyarakat, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dengan melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu, mengambil sikap yang tepat dalam menanggulangi wabah ini, sekaligus mengusahakan kesejahteraan bagi semua warga masyarakat. Bagi para pengelola di bidang bisnis yang harus membuat keputusan sulit sehingga mempengaruhi kehidupan karyawan mereka, ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka dan bantulah mereka untuk memimpin dengan penuh pengorbanan
dengan memperhatikan berbagai segi kehidupan orang-orang yang ada dalam pengawasan mereka agar mendatangkan kesejahteraan bagi semua. Kami juga persembahkan para generasi muda agar mereka tetap mau menjaga diri dan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kekebalan tubuh mereka dan menghindarkan diri dari kebiasaan yang dapat menjadi media persebaran wabah ini. Kiranya Tuhan juga berkenan membimbing mereka untuk menggunakan sarana teknologi informasi untuk mengembangkan diri, berkreasi yang positif, serta menjadikannya sarana-sarana tersebut untuk mewartakan kabar baik demi keselamatan banyak orang dan demi keutuhan ciptaan. Begitu pula bagi para pelajar dan mahasiswa yang metode belajarnya berubah. Kiranya Tuhan tetap menjaga hati dan pikiran mereka untuk mengembangkan diri, tetap bertekun dalam suasana yang mungkin membosankan bagi mereka, menunjukkan kepada mereka untuk menaruh kepercayaan hanya kepadamu di saat hidup penuh dengan ketidakpastian ini. Kami juga persembahkan daerah kami ini, kota kami tercinta ini, kota Tangerang, agar Tuhan bentuk menjadi kota yang sungguh humanis, mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan, mewujudkan semboyannya yang akhlakul karimah, sehingga membuat nyaman dan aman bagi siapa yang tinggal maupun yang mengunjunginya. Ya Roh Kudus, Roh Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, bersihkanlah dan kuduskanlah dunia dari segala penyakit dan tipu daya si jahat. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Engkaulah pelindungku, batu karangku, gunung batuku. Lindungilah dan jagailah kami selalu, agar kami semakin leluasa untuk memuliakan nama-Mu dalam seluruh kehidupan kami, dengan lekat, taat, dan berserah kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Bapa atas kelimpahan berkat dan kasih-Mu. Terlebih dalam persekutuan doa kami pagi ini, bimbing kami dalam menjalankan kehidupan kami dengan melibatkan Engkau dalam segala rencana dan langkah kami, agar mendatangkan sukacita, baik bagi diri kami sendiri, bagi sesama, bagi keutuhan ciptaan, serta bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Turunkanlah berkat-Mu ya Tuhan bagi kami semua dan orang-orang yang kami doakan, bagi bangsa dan negara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kepercayaannya untuk SDK Sang Timur hari ini untuk memandu doa-doa kita hari ini. Kami kembalikan ke host utama, silakan. Baik, terima kasih dari SDK Sang Timur atas pelayanannya. Baik, silakan dari co-hostnya Pak Pramono untuk foto bersama dulu. Saya infokan bahwa hari ini tidak ada arahan dari Bapak Wali Kota ataupun dari Bapak Wakil Wali Kota. Karena tidak ada arahan, maka setelah foto bersama kita bisa live dari Zoom meeting ini. Silakan untuk dipandu foto bersamanya Pak Pramono atau dari co-host SDK Sang Timur. Baik, terima kasih. Layar pertama. Layar kedua. Layar ketiga. Layar keempat. Dan layar terakhir, ada 5 layar. Baik, dengan demikian doa kita pagi ini selesai. Terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu di doa bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Udah.